Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat semuanya. Terima kasih, di pagi hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia di kelas 10 BR ya. Masih semangat? Masih, Bu. Sebelum kita mengawali pembelajaran di pagi hari ini, ya, marilah kita berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Kita mulai pembelajaran, baik hari ini kita berdoa. Mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya, semua ibu minta berdiri dan dipimpin oleh ketua kelas. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu Ibu akan mengecek kehadiran ya di pagi hari ini di kelas 10 BR ya. Ibu absen dulu ya, Pak, ya. Yang Ibu panggil silakan menjawab hadir ya. Alvan ada? Oke. Muhammad Akbar? Melati? Oke. Faris? Ada. Berarti hari ini ada temanmu 3 orang yang tidak hadir ya. 2 orang ini tanpa keterangan mungkin ya. Dan dia ada kegiatan di luar dari jam pelajaran sekolah ya. Nah, mudah-mudahan dan tambah lagi juga ya Vina yang hari ini juga kebetulan dia tidak hadir karena sakit ya, kita doakan temanmu yang hari ini tidak masuk sakit ya, semoga ya temanmu ini sehat ya, kembali lagi ya ke sekolah seperti biasanya ya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Hari ini kita akan mempelajari modul berapa? 3. Ya, materinya terkait dengan apa ini, Nak? Menelusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Atau materi yang akan kita bahas yaitu tentang teks hikayat.
dalam hikayat mengandung kemustahilan. Yang kedua ada tokoh sakti. Tokoh-tokoh yang tercantum di dalam hikayat sifatnya seperti Superman. Yang ketiga ada anonim. Yang keempat ada alur nikah yang akan sinkretis. Yang kelima ada dedikatif. Good, kita kasih tepuk tangan kelompok. Ketiga akademik, ya. Bagaimana isi kandungan atau nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat? Ya, dari kelompok berapa nih? Silakan berdiri. Oke, silakan. Masih kelompok 5, ayo. Nilai yang terkandung itu adalah yang pertama dari moral. Nilai moral yang berhubungan dengan akhlak, empati, susila atau baik buruknya perilaku. Yang kedua ada nilai sosial. Nilai yang berhubungan dengan agama. Yang ketiga ada nilai agama. Nilai yang berhubungan dengan keagamaan atau hubungan manusia dengan Tuhan. Yang keempat ada nilai budaya. Nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Dan kelima ada nilai edukasi. Nilai yang berkaitan dengan hubungan kaum manusia dengan siapapun yang lain. Terus yang keenam ada nilai etika. Nilai yang berkaitan dengan keindahan. Oke, good. Kita kasih tangan. Baik, itu pertanyaan tentang ya terkait dengan teks hikayat ya. Oke, berikutnya perhatikan ya, simak. Di sini ada tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini ya, sesuai dengan hasil kita teks hikayat. Tujuannya kalian di sini ada 5 ya, ada 5 poin. Yang pertama, menyimak hikayat yang dibacakan oleh orang lain ya, untuk memahami dan menganalisis pesan dalam teks narasi berbentuk hikayat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, membaca untuk menilai dan mengkritisi karakteristik dan plot pada hikayat dan cerpen, serta mengajarkannya dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada masa lalu dan sekarang. Lalu yang ketiga, memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menulis teks hikayat dan cerpen. Yang keempat, menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan reflektif dalam bentuk teks fiksi dan mempublikasikannya di media cetak maupun digital. Dan yang kelima, mengajukan teks narasi dalam bentuk monolog ya, secara runtut dan kreatif. Itulah 5 poin dari tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan ya menyampaikan video tentang hikayat. Oke, kalian simak ya videonya ya. Coco Bella. Hikayat Saijan dan Ikan Toyak, kisah dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau tersebut kemudian dikenal dengan nama Pulau Halimun, dan kemudian dikenal lagi dengan nama Pulau Laut karena muncul dari dasar lautan. Sedangkan Saijan, apakah artinya? Saijan berarti satu hati, setia sepatah atau sepakat. Kisah dan makhluk dan ikan toyak tersebut kemudian hari menjadi ilham bagi lambang dan moto Kabupaten Kota Baru. Baik, itu video ya teks hikayat dengan judul apa tadi? Saijan. Saijan dan ikan. Toyak. Nah, oke. Perhatikan ya. Tadi sudah menyimak video pembelajaran kita yang terkait dengan teks cerita hikayat atau cerita rakyat ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memaparkan materi yang terkait tentang hikayat ya. Nah, istilah hikayat ya ini merupakan ya kata serapan dari bahasa Arab
Ratu. Ratu, permaisuri. Selanjutnya, yang kelima arkais ya. Kok arkais yang kita bahas? Karena di dalam hikayat ya, karena bersifat arkais yang menggunakan yaitu bahasa yang tentunya sudah lampau, yang tidak lazim kita gunakan. Yang keenam, selanjutnya yaitu statis ya. Statis itu yaitu penggambaran atau penulisan kisah yang ada di dalam hikayat yang tidak memiliki banyak perbedaan dengan hikayat yang lainnya. Ya, yang ketujuh, edukatif atau edukasi. Ya, walaupun bersifat mustahil, hikayat biasanya yang mengandung pesan yang baik, ya, yang dapat dijadikan pembelajaran bagi banyak orang, ya, terutama bagi siapa? Para pembaca. Ya, struktur teks hikayat. Yang pertama abstraksi, ya. Baru lanjut kedua orientasi. Apa itu orientasi? Tahap perkenalan, ya, itu di awal dari teks cerita hikayat, ya, yang mengenalkan tentang apa? Aspek, tempat, latar cerita, waktu maupun suasana, ya, itu agar apa? Membantu si pembaca mudah memahami isi ceritanya dan menarik. Itu orientasi. Yang ketiga yaitu apa? Komunikasi, ya, oke, terus, ya, komunikasi ini, ya, merupakan urutan kejadian yang mengarah pada puncak masalah, namanya komunikasi. Ya. Apa resolusi? Ya, penyelesaian masalah, ya. Setelah tadi kita memahami masalah yang dihadapi dari berbagai tokoh-tokoh dalam cerita tersebut, baru ada jalan penyelesaiannya, ya, solusi yang yang terjadi dalam sebuah cerita tersebut. Ya, baru terakhir ada Korupsi. Koda yaitu bagian berisi tentang apa? Pesan. Ya, yang disampaikan penulis kepada siapa? Pembaca. Pembaca. Berikutnya, di sini ada jenis-jenis hikayat, ya. Jenis-jenis hikayat bisa kita kelompokkan menjadi dua bagian, ya. Yang pertama berdasarkan aspek histori, ya. Histori itu ya berdasarkan dari isi sejarahnya, ya, dalam sebuah cerita tersebut. Dia terdapat misalnya dia dari Melayu, ya, India, Arab Persia, ya, maupun Jawa, ya, itu cakupan dari aspek historisnya. Lalu yang kedua yaitu aspek dari segi isinya, ya, isinya apakah dia terkait dengan sejarah, ya, biografi, agama, ya, ada unsur agamanya, ya, religius, peristiwa maupun cerita, ya, gitu. Nah, oke, perhatikan, ya, setelah memahami beberapa dari jenis hikayat, ya, selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk-bentuk hikayat, ya, bisa kita lihat dari cara penggambarannya, ya. Di sini berdasarkan dari cerita rakyat, roman, epos, tambe, dan saraf. Ya, itu dari segi bentuknya. Ya, oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Untuk kegiatan selanjutnya ibu akan memberikan waktu dan kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu berdiskusi secara kelompok, karena ini sudah ibu atur kelompoknya menjadi 6 kelompok, ya, masing-masing sudah ibu berikan, ya, untuk lembar KPD yaitu lembar kerja peserta didik berikut dengan teks hikayatnya, ya, nah, ya. Nah, kerjakan tugasnya dan diskusikan dengan baik. Kalau ada yang bertanyakan silakan ditanyakan dengan ibu. Paham? Oke. Ya, mulai dari sekarang kerjakan tugas kelompoknya. Enak, waktunya tersisa 5 menit. Ya. Nomor 1 uraian singkat aja itu. Ya, terkait dengan definisinya. Ya, soal itu. Oke, waktunya sudah habis. Silakan. Kelompok 1, silakan, ya. Ya, silakan.
Kelompok 1 Fadli Rajas dari Najira Latif karena telah sengaja menyakiti pasukannya dan selanjutnya dilatih saling membantu. A. Benar. B. Benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Syifa Safia. Saya sedang menguji. Saya dua. Saya membacakan buatlah definisi hikayat akan alam suci dan pembuatannya dapat dilakukan berdasarkan sumber standar Indonesia. Hikayat seindah dan ikat perak. Satu makhluk sedang menempati tengah laut dengan tujuan menginginkan sebuah pulau untuk anak dan keturunannya. Seiringnya berjalannya waktu, ketika datang makhluk bertapa, datanglah ribuan ikan badak. Dan ikan badak tersebut satu menyerang Datuk Mabrur. Tapi Datuk Mabrur tidak menghiraukan sehingga datanglah sebuah ikan badak besar atau dia adalah seorang rajanya. Ikan badak tersebut menyerang dan akhirnya bertanya pada yang Datuk Mabrur sehingga ribuan ikan tersebut membuat sebuah pulau untuk Datuk Mabrur. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk terima kasih. Kita kasih aplaus untuk untuk kegiatan dalam pembelajaran kita di pagi hari ini sudah menyelesaikan tugas kelompok maupun presentasinya masing-masing. Nah, di akhir kegiatan pembelajaran kita ini boleh saya menyimpulkan materi kita tentang teks hikayat, yaitu di dalam hikayat tentunya mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat kita identifikasi dari beberapa karakter tokoh ya maupun keseluruhan dari cerita. Nah, nilainya apa saja tadi Nana? Moral, sosial, Budaya. agama, budaya, Pendidikan. dan pendidikan. Ya, jadi dari salah satu jenis tes ya hikayat atau cerita rakyat ini bisa kita ambil kesimpulannya yaitu dari nilai-nilainya yang terkandung ya di dalam hikayat, karena ini bisa membuat ya kita secara pribadi menjadi manusia yang lebih baik. Oke, sebelum menutup ya pembelajaran kita semua berdiri. Semangat kita dan membangkitkan lagi gairah hidup kita ya dengan ice breaking ya. Tepuk semangat. 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 Lagi ya, yang lebih semangat lagi.
kita sangat bermanfaat tentunya, menambah wawasan dan menyenangkan, bisa bekerja sama dan menambah sosialisasi. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Ya, oke. Mungkin ada lagi kelompok yang lain menanggapi? Ayo, silakan. Ya, kelompok dua. Bagaimana merefleksikan hasil pembelajaran yang kamu dapatkan di hari ini? Bagaimana? Silakan. Tahu tentang SRT dan tentang tentunya dan lebih menambah wawasan kita tentang pembelajaran matematika ini kita mestinya dalam cerita yang sama atau kita rakyat. Jadi kita lebih paham apa yang kita kayak gitu. Oke. Ya, silakan dari kelompok. Ayo, kelompok ini satu. Ya, bagaimana refleksi hasil belajar yang kalian terima di hari ini tentang teks hikayat? Ya, silakan. Tadi ada dua kelompok. Ya, silakan. Ayo. Mindfulness. Ayo, nomor satu. Ayo. Ayo, nih. Ayo, silakan. Nomor satu. Ya, coba sebutkan namamu. Ya, dari kelompok satu. Ya, bagaimana refleksi dari hasil pembelajaran kita kali ini? Ya, menurut kamu? Oke, kita kasih waktu. Setelah ini kita mengakhiri ya, setelah kita mengakhiri sebagai penutup kita ya berdoa ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan semuanya dalam duduk yang rapi. Siap, yuk silakan mulai. Oke, baik. Karena pembelajaran sudah selesai, semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita mengakhiri, baik baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan. Oke, terima kasih untuk di hari ini ya, kalian sudah melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran yaitu terkait dengan materi kita di modul 3 tentang materi teks Hayati. Sampai bertemu kembali lagi di kegiatan selanjutnya masih membahas di modul 3. Oke. Ya. Nanti di kegiatan akhir ya, atau mungkin ya di sebelum kegiatan akhir ya, kegiatan selanjutnya ya, ini kalian nanti ibu minta tolong kepada kalian ya, ibu berharap kepada kalian semuanya pelajari ya materi tentang teks hikayat ya, bagaimana cara mengidentifikasi ya dari isi cerita hikayat ya, mulai dari awal sampai akhir ya, supaya kalian bisa menerima hasil pembelajarannya, karena ini sangat berguna untuk kalian sendiri ya, terutama bagi si pembaca ya, karena di masa yang akan datang kelak kalian akan menyampaikan informasi yang terkait tentang materi ini kayak kepada siapa? Membaca. Ya, nah ini jadikan sebagai pembelajaran untuk di masa yang akan datang.
Selamat siap semuanya. Siap.